perkara yang harus memang dikerjakan, ada untuk penyempurnaan. Wa takhlilu asabi'il yadaini, lan sunnah nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro, wa rijlaini lan sikil loro, in wasola lamun tumeka apa alma'u banyu ilaiha maring asobe min wairi takhlilin saking tanpa nyela-nyelani. Jadi sunnahnya wudhu yang berikutnya yaitu sunnah nyela-nyelani jari-jari kedua tangan, jari-jari kedua kaki. Jadi sunnah disela-selani. Kalau memang airnya itu sampai pada sela-sela itu dengan sendirinya, artinya kita wudhu, airnya sampai sendiri di situ, loh kita masih sunat nyela-nyelani. Kalau tidak sampai ke situ, ya harus disela-selani, gitu loh ya. Jadi kita sunnah nyela-nyelani jari-jari tangan atau kaki itu kalau memang air basuhan wudhu itu dengan sendirinya sampai pada sela-sela itu, kemudian kita disunatkan untuk nyela-nyelani. Tapi kalau air basuhan tidak bisa sampai ke situ, ke sela-sela itu, kecuali dengan disela-selani, maka nyela-nyelani itu harus wajib hukumnya untuk sampainya air pada kulit yang dibasuh. Begitu. Fa illam yasil mongko lamun ora tumeka apa simak utawa banyu illa bi angin kelawan nyela-nyelani kal asobi kaya pira driji al multafati kang dempet, wajib mongko wajib apa tahliluha nyela-nyelani asobi. Dadi lek driji niku dempet-dempet ngene wudu gak iso langsung tutuk rene, ya wajib kita membuka untuk menyela-nyelani ini. Dempet tok loh ya, bukan gandeng. Si jelek gandeng sampai dempet, gandeng dempet tok gini. Karena ada orang kalau terlalu agak sepuh itu biasanya kakinya, jari-jari kaki dempet-dempet gini. Nah, nggih. Lek tangan ya mungkin ya jarang ketemu. Kalau kaki sering kakinya dempet-dempet gini. Loh, air wudhu, air basuhannya kaki atau basuhan tangan ini tidak bisa sampai pada sela-selanya ini. Maka harus wajib disela-selani, cek tutup. Nah, kalau sudah sampai tutup dengan sendirinya, kita disunatkan untuk nyela-nyelani. Begitu. Lu lek dempet, itu dempet tok. Lek gancet, apa ceket. Nah, ya apa lek ceket? Apa kudu disilet? Nah. Wa illam ya ta'atta mongko lamun ora dadi gampang apa takhliluha nyela-nyelani asobe. Liltihamiha krono rapete asobe haruma mongko haram opo fatwa buka asobe litahlil krono nyala-nyalani. Lek gak iso wis, gak iso celani, gak iso wis anjen dempet nemen wis. Gak usah di Pulau Soro, gak usah di sini di Pulau Soro di gak oleh haram malan dosa disuwek dan sebagainya. Wis cukup butuh ngono tok iku. Itu. Wa kaifiyatu takhlil yadaini utawi carane nyela-nyelani tangan loro iku bitasbiki kelawan ngapurancang. Warijlaini lan sikil loro bi ayyabda kelawan yen to ngawitana sapa wong bi khinsiriyatihi kelawan jentikane tangane wong alusra kang kiwa min asfalir rijli saking nisore sikil mubtadian hale ngawiti bikin siri jeli kelawan jentikane sikil al-yumna kang tengen khotiman hale mungkasi bikin siri lusra kelawan jentikane sikil kang kiwa. Jadi carane nyela-nyelani tangan kawan lampu rancang. Niki lampu rancang jenenge. Lho ngeten. Niki lampu rancang ngeten. Lho ngeten. Nah, niki nyela-nyelani cara nyela-nyelani ngoten. Lho lek sikil ya napa? Lek sikil dimulai kelawan jentikane sikil disela-selani kelawan jentikane sikil tengen. Ambek apa? Ambek jentikane tangan kiwa.
Dadi jentikane tangan kiwa dilebokno nang jentikane sikil sing tengen. Teko ning sore. Ya rada angel iki. Dadi sampean sikil sampean ngeten sing tengen nggih nun sewu nek sikil ngeten. Lho dilebokno ngeten. Disogoke ngeten. Terus berjalan sampai diakhiri khotiman bikin siril yusra. Jadi dipungkas iklan jentikane sikil sing kiwa. Ngeten diurut terus ngeten terus. Lho saumpama tunggu ngarep hasil ya padha mawon duwi ngarep ngene nggih. Nggih. Wis niku napa kayak mriki diterangkan ngoten carane nggih. Pundi wau. Ono wakila malih. Jadi niku miturut Qaul Mukhtar kaya ngoten niku. Jadi napa dimulai kelan jentikane sikil sing kanan ambek jentikane tangan kiwa nggih. Teko nisor. Ya ini wau dadi sikil nggih sing kanan ngeten, lho ngeten. Lho ngeten. Terus niki. Terus sampai berakhir nang kene jentikane sikil kiwa. Jadi ibadah itu ada perkara yang harus memang dikerjakan, ada untuk penyempurnaan. Walaupun sholat juga begitu, ya. Sholat yang harus dikerjakan, ya rukun-rukunnya itu. Yang harus dikerjakan di dalam sholat, ya rukun-rukunnya. Katakanlah seperti sholat, itu yang pertama dikerjakan apa? Ya takbir. Takbir itu bukan angkat tangannya, tapi ucapan Allahu Akbarnya. Untuk penyempurnaan, kita angkat tangannya. Itu penyempurnaan namanya sunnah. Awas jangan keliru. Kita angkat tangan tapi gak baca takbir, bukan sholat itu, keliru. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam itu yang dihitung salam itu ucapan assalamualaikumnya, bukan nolenya. Lek nolenya itu sunnah. Nolenya sunnah, walaupun gak noleh gak apa-apa. Pokoknya assalamualaikum sampean sudah mengakhiri sholat. Lucu kalau sampean belum mengucapkan assalamualaikum tapi noleh bahkan ngeloyong, ya batal sembayangnya, gitu loh ya. Kita juga begitu, mulai sholat kita takbir saja, kita nggak mengucapkan takbir. Sekali lagi ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Kita tidak membaca takbir tapi ya gini toh dalam hati, nggak cukup mazhab Syafi'i, harus diucapkan Allahu Akbar. Rukun ucapan, rukun qaul itu harus diucapkan, ya. Itu makanya ada yang harus dilakukan, ada yang untuk penyempurnaan. Wudu pun juga begitu. Wudu itu ada yang harus dilakukan, namanya fardunya wudu, dan juga ada syaratnya wudu tapi di luar wudu itu. Yang 6 tadi itu, yang 6 itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi juga ada yang untuk penyempurnaan, apa? Baca bismillah, berkumur, membasuh kedua tangan, memasukkan air ke hidung, dan sampai tadi itu menyela-nyelani jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Itu sunnah-sunnah yang sunnah dikerjakan di dalam kita berwudu. Kiranya pertemuan ini cukup ya. Oke, cukup. Ini kalau di sampai pada batas faslun lagi kurang 2 lemper. Ya, sudah ya. Sudah